Selamat datang di channel Mencari Film. Semoga kalian sehat dan terhibur untuk menemani waktu santai Anda. Penggemar mencari film, pasti sudah tidak asing dengan film yang berjudul Pimak Prahanong. Film bergenre horor komedi, yang dirilis pada tahun 2013 lalu, memberikan kisah menyeramkan dibalut dengan humor menyegarkan dari para pemainnya. Diadaptasi dari Maenak Prahanong, Pimak bercerita tentang legenda hantu wanita di Thailand. Nak yang diperankan oleh Davika Hon yang sedang mengandung anak pertama mereka, sedangkan Mak diperankan Mario Maure yang kembali ke rumahnya setelah dari berperang. Film ini mengajarkan kita tentang apa itu arti persahabatan, dan juga tentang rasa cinta kepada kekasihnya. Walaupun kekasihnya sudah tiada, tidak membuat Mak menjadi tak mencintai istrinya. Bahkan ia malah mengabaikan dan pura-pura tidak mengetahui bahwa Nak sudah tiada agar ia bisa hidup bersama dengannya lebih lama. Selain itu, film ini juga mengajarkan kita tentang perjuangan untuk negeri dan keluarga. Saat Mak berperang, ia selalu mengingat Nak dan anak yang dikandungnya. Di film ini juga membuktikan bahwa kasih sayang seseorang dapat memberikan motivasi kepada seseorang. Seperti pada saat Mak terluka karena perang, dan dapat bertahan melewati peperangan yang dialaminya karena mempunyai motivasi untuk bertahan yaitu Nak. Sebelum lanjut nonton, siapkan dulu makanan dan minuman ringan Anda, serta jangan matikan lampu, nanti ada Nak yang menemani. Prahanong merupakan salah satu daerah di negeri Thailand. Kisah ini bersetting pada abad ke-19. Di mana saat itu terjadi perang antara negeri Siam dengan negeri asing. Mak menjadi salah satu prajurit yang membela negerinya. Ketika dia terluka, Mak berjumpa dengan 4 orang lainnya yang kemudian menjadi temannya. Pada waktu yang sama, istri Mak yaitu Nak sedang berjuang sendirian menahan sakitnya untuk melahirkan bayinya di Prahanong. Setelah beberapa waktu di Prahanong sering terdengar suara Nak yang menyanyikan lagu Nina Bobo untuk anaknya. Sehingga membuat takut seluruh warga di kawasan Prahanong. Rumor kemudian beredar di Prahanong bahwa Nak telah meninggal dan menjadi hantu. Bersama keempat temannya yaitu Ei, Ter, Puak, Sin, akhirnya Mak berhasil selamat dari perang. Mak kemudian mengundang mereka untuk datang ke rumahnya dan mengajak mereka untuk menginap selama beberapa hari di rumah bibi Mak yang kosong karena sudah tidak ada penghuninya. เข้าเขตพระโขนงแล้วว่ะพี่กลับมาแล้วจ้า Letaknya rumah tersebut berada di seberang rumah Mak. Mak sangat bahagia dapat berjumpa kembali dengan istri dan anaknya. Kemudian Mak memperkenalkan teman-temannya dengan istrinya yang cantik jelita dan bayi mereka yang diberi nama Dang. นั่งหายไปไหนมาเขาตกใจแทบแย่อะหน้ามันหล่อเหมือนพ่อมันเลยเว้ยเนี่ยนี่เพื่อนๆพี่เองจ้ะนี่เอไอเต๋อ Keesokan harinya, Mak dan teman-temannya pergi ke pasar untuk berbelanja. Di pasar semua orang terlihat takut pada Mak, dan tidak ada satupun yang bersedia menjual barang kepada Mak. Di sebuah toko bir kecil, wanita penjual yang setengah mabuk kemudian mencoba untuk memberitahu Mak mengenai rumor tersebut, namun, niat tersebut dihentikan oleh anaknya. วันนี้ตลาดดูคึกคักดีเว้ย ไอ้มาก จ้ะ ไม่มีเหลือแล้ว เอ้าฉันกะจะซื้อปลาไปฝากอีนาคซะหน่อย ไม่ขาย วันนี้วันพระ โลดวางขาดูมันก็จะรู้ว่าอีหน้ากับลูก แม่ Suatu malam, Sin datang ke rumah Mak untuk mengajak Mak minum bersama. Sin ketakutan ketika melihat tangan Nak yang memanjang dari rumah panggungnya untuk mengambil buah yang berada di tanah.
Sin lalu menceritakan hal ini kepada teman-temannya. Tetapi tidak ada yang menanggapinya serius. Pada saat itu, tidak satupun dari mereka yang menyadari adanya mayat dari si wanita penjual bir yang mengambang di dekat mereka. Keesokan harinya menemukan sesosok mayat di halaman belakang rumah Mark yang mengenakan cincin yang persis sama seperti cincin yang dipakai Nak. Barulah kedua temannya mulai mempercayai apa yang diucapkan oleh Sin dan Ter. Namun hal itu tidak ada yang benar-benar berani untuk membungkuk dan melihat Nak di antara kedua kaki. Itu merupakan suatu cara untuk memastikan apakah ia hantu atau bukan. Setelah mereka makan, mereka main game tebak gaya. Di sini mereka kelepasan mengatakan bahwa Nak adalah hantu. Mark yang marah dan tidak terima istrinya disebut hantu, langsung mengusir mereka dari rumah bibinya. Atas nama persahabatan, mereka tidak dapat pergi dan membiarkan Mark begitu saja bersama hantu Nak. Mereka kemudian berunding untuk menyadarkan Mark bahwa Nak telah menjadi hantu. Linอุ้ยปลาลิ้นหมาชาวบ้านปลาลิ้นหมาที่มาหาว่าเมียกูเป็นผีมึงฟังคนอื่นเขากูไม่มีเพื่อนอย่างพวกมึง ไอ้มาก Kemudian Mark dan Nak pergi ke karnaval desa. Nak menggunakan topeng untuk menghindari penduduk desa. Di sini teman-teman Mark mulai menjalankan misi mereka. Pada suatu arena rumah hantu, mereka menculik Mark untuk menjauh dari Nak. ทำไมอ่ะ ตลกดีอ่ะ ก็ได้กูขอโทษนะเว้ยมากที่กูทำแบบนี้ก็เพื่อมึง Ketika misi mereka berhasil membawa kabur Mark, tanpa disengaja tiba-tiba luka perang Mark di bagian dada terbuka kembali. Pada saat itulah teman-teman Mark melihat cincin yang dipakai Mark sebagai liontin kalung, sangat mirip dengan cincin mayat yang ditemukan di halaman belakang rumah Mark. Teman-teman Mark semakin curiga, mereka melemparkan beras suci ke arah Mark. Mark pun menjerit keras, sehingga mereka menjadi yakin bahwa Mark adalah hantu yang sebenarnya, dan bukan ไหน Nak. อะโอ้โหเรื่องมันยังไหลไม่หยุดเลยว่ะไอ้มาก Mereka kemudian lari untuk menyelamatkan Nak dengan menggunakan perahu. Nak dan Dang diletakkan di bagian belakang perahu, namun ternyata perahunya tidak cukup kuat menampung 6 orang sehingga perahunya hampir tenggelam. Lalu melemparkan kedua dayungnya ke air, mereka memang tidak jadi tenggelam namun perahunya tidak bisa jalan. Pada saat itu muncullah Mark di tepi sungai yang datang mendekat, mereka pun semakin panik. Namun, tak disangka Mark malah tenggelam. Mark kemudian diselamatkan oleh mereka. Mark menjelaskan bahwa hantu tidak mungkin tenggelam apalagi dia menjerit karena mereka telah melemparkan beras suci pada lukanya. Sekarang ada 7 orang di dalam perahu, perahu tersebut mulai tenggelam lagi. Di tengah kepanikan mereka, mulai bertanya-tanya siapa hantu yang sebenarnya. Pada saat itulah, cincin yang sama persis seperti cincin yang dipakai mayat belakang rumah, jatuh dari A. Langsung A yang dituduh hantu dan ditendang keluar perahu. Namun, mereka yang ketakutan dan mendayung dengan tangan menjadi frustasi. Tiba-tiba, dari belakang Nak menjulurkan dayung, yang sebelumnya sudah hanyut jauh. Dayung tersebut kemudian diberikan kepada Ter yang duduk di muka. Ter langsung terhenyak. Kemudian, dia berdiri dan membungkuk, untuk melihat di antara kedua kakinya. Dan ternyata memang hantunya adalah Nak. โอ้ข้าวสารปักเต็มแผลกูเลย เป็นมึงไม่ร้องเหรอไอ้ห่า ไอ้เต๋อพี่แม่งลงน้ำเลย หนีแล้ว Mark, yang telah dibuat pingsan, bersama ketiga temannya yang tersisa, Sin, Puak, dan Ter, mendatangi sebuah kuil untuk menemui biksu di sana dan berniat meminta tolong untuk mengusir Nak. Mark yang sadar langsung memanggil-manggil Nak namun ditahan oleh rekan-rekannya. Naasnya, di sini usaha mereka gagal total karena kecerobohan mereka. Bahkan si biksu pun kabur lewat jendela.
Kemudian datang dan menjelaskan kepada mereka bahwa ia masih manusia. Ia memiliki cincin nak karena mencuri dari jenazahnya untuk membayar hutangnya. Setelah percaya, mereka berlima kemudian menghadapi kemarahan Nak. Mereka berdebat keras dan mengusir Nak untuk meninggalkan Mak karena mereka telah berbeda dunia. Namun, ternyata, Mak sebenarnya sudah tahu sejak lama bahwa Nak adalah hantu. Tapi karena cintanya itu Mak mengabaikannya dan pura-pura tidak tahu. Dia lebih takut harus hidup tanpa Nak, daripada hidup bersama hantu. Teman-temannya yang melihat hal tersebut terharu dan berpelukan. Mereka berjanji untuk tidak meninggalkan satu sama lain dan tidak akan takut walau salah satu dari mereka telah menjadi hantu. ฉันก็แค่อยากจะอยู่กับคนที่ฉัน บุญไปเกิดเป็นผีตัวอื่นเขาล่ะผีป้ายมากตายอ่ะ ยังไม่เห็นจะกลับมาเลย นาคไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละนาคนะ นาครักพี่มากมากๆเลยล่ะ